Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat saung kelinci Edelweiss. Jadi untuk hari ini saya ingin menceritakan tentang peternakan saya yang ada di belakang rumah kebetulan. Jadi beberapa hari ini cuaca tidak mendukung atau kurang bersahabat ya. Kadangkala ada hujan, kemudian panas. Dan kalaupun kemarau, misalkan siang-siang kemarau ya, tapi suasana atau kelembaban di sekitar tuh gerah, gak enak seperti itu. Jadi untuk teman-teman sahabat saung kelinci Edelweiss, khususnya yang mempunyai peternakan budidaya kelinci, alangkah baiknya sering-sering mengecek kelincinya, ataupun bisa juga sharing, saling silaturahmi ke teman sesama peternak yang terdekat sekitaran wilayah peternakannya itu sendiri. Jadi untuk saat ini kebetulan dan alhamdulillah kelinci saya itu tidak ada kematian terkecuali cindil atau yang baru melahirkan. Kemarin ada beberapa ekor kelinci lokal yang melahirkan, tapi 2 ekor mati dan 3 ekor selamat, tapi indukannya tidak ingin menyusui seperti itu. Adapun untuk pakan, saya pakai pakan pabrikan atau pelet, kemudian ampas tahu, dan untuk saat ini ampas tahu saya berhenti dulu dan saya menggunakan hijauan. Selain pelet saya menggunakan atau di mix dengan hijauan. Misalkan pagi pelet, sorenya pakai hijauan, atau siang pakai hijauan. Bisa juga malam seperti itu. Untuk fesesnya itu sendiri atau kotorannya itu sendiri memang pakai pakan hijauan ini sedikit riskan ya, karena kadar airnya yang masih tinggi, meskipun saya layukan terlebih dahulu. Dan feses di peternakan saya itu sedikit agak lembek, tapi tidak encer-encer banget. Jadi masih dalam tahap normal lah, karena memang pakannya hijauan. Yang ditakutkan itu ketika kelinci sudah tidak mau makan, itu menyebabkan selain mencret ada kembung. Seperti itu yang ditakutkan. Tapi alhamdulillah di tempat saya tidak ada. Cuman agak riskannya itu ketika kelinci mencret itu basah sampai berair, lembeknya itu lembek parah seperti itu. Jadi nanti kita sekalian lihat kelinci-kelinci seperti apa. Ini penampakan kelinci-kelinci saya. Jadi teman-teman itu sangat maklum, memang kemarin itu di sini rumput itu sangat banyak. Terkadang memang kalau misalkan kita pakan rumput, yang paling sulitnya itu ketika membersihkan, apalagi kalau misalkan kita kelincinya warna putih. Oh iya, lokal atau pedaging nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuman untuk kebersihan, kalau misalkan kelinci warna putih, sulit juga ya untuk membersihkan kandang maupun kelincinya. Kadang-kadang kelinci itu kalau misalkan terlalu banyak hijauan, itu akan kotor sendiri. Nah seperti ini induknya agak sedikit kuning kotor, itu karena memang sudah tua juga indukannya, tapi masih bagus, masih produktif, anakannya juga terlihat masih sehat dan masih banyak. Jadi satu ekor indukan ini ada beberapa anakan. Kemarin ini anakannya 7 ekor, bahkan yang NZ itu di sana, tapi itu 10 ekor, tapi kemungkinan tidak disusui sama induknya. Pada akhirnya saya susukan ke sini. Jadi ini indukannya rek. Nah ini indukannya rek, tapi dia mau menyusui jenis NZ. Nah seperti ini yang warna putih ya, putih, kemudian ininya hitam. Matanya merah.
Kalau rek biasanya matanya hitam, tapi rek juga yang warna putih biasanya warnanya merah. Jadi tergantung genetik juga. Kalau misalkan ada yang rek warna broken black, broken blue, atau broken red, biasanya berwarna hitam. Tapi kalau misalkan reknya berwarna putih, full putih ya, itu biasanya berwarna merah. Jadi hampir sama dengan jenis NZ seperti ini pasti bakal berwarna merah. Tapi kalau misalkan rek, ini anakannya, ini berwarna hitam, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Ini usia anakan itu sekitar 1 bulan lebih 2 hari ya, atau 32 hari. 32 hari. Dan alhamdulillah sehat juga karena memang saya seling dengan pelet. Kalau misalkan full hijauan, saya belum berani karena memang di sini adalah kebanyakan pedaging. Untuk pakan hijauan, jadi kalau misalkan makan sore itu saya kasih hijauan. Kita coba ya. Ini daun pepaya kebetulan ngambil tadi pagi, tapi kali ini saya sangat suka dengan daun pepaya, dan nanti sore saya hijauan, full hijauan. Dilayukan terlebih dahulu ya, karena tadi agak sedikit hujan, sekarang sudah agak siangan, ini sudah lumayan layu ya. Sebenarnya untuk ternak kelinci itu mengasihkan, apalagi kalau misalkan sudah tahu cara menanggulangi penyakit. Karena yang paling banyak itu yang paling sering itu di kelinci ya penyakit diare, mencret, terus gudik, kemudian kembung. Dan untuk saat ini yang sering datang itu selain gudik itu kebanyakan mencret dan kembung. Alhamdulillah kembung jarang, karena memang saya sudah ada antisipasinya lah. Misalkan di situ ada sekat, kemudian itu ada sekat juga, itu triplek, jadi angin tidak langsung. Kemudian yang paling utama itu pakan, karena mungkin hujan sekali lagi, cuaca seperti ini ya, mau tidak mau kita ngaritnya, ngambil rumputnya ya. Kita merumput itu misalkan ngambil rumput hari ini, besok sekering mungkin lah kadar airnya dikurangi sebesar mungkin atau sekering mungkin, seperti itu. Kalaupun teman-teman sekalian mau pakai pelet, itu akan lebih baik. Memang kosnya akan lebih besar juga ya. Alhamdulillah tidak ada kematian juga, terkecuali anak atau cindil yang lokal di atas. Kemudian induk ini kemarin anaknya juga mati pas masih cindil ya, mau bagaimana lagi. Tapi mudah-mudahan untuk usia segini sudah pada kuat. Yang jelas kita mengatur pola makan, kemudian mengeringkan rumput terlebih dahulu. Jadi hal-hal seperti itu atau hal-hal sepele akan memang berpengaruh pada kelinci. Kadangkala ada yang peternak pemula ambil rumput sekarang ya dikasih hari itu juga ada. Ya mau bagaimana lagi gitu katanya. Pada akhirnya kan beberapa hari atau minggu kemudian kelincinya mati. Curhat ke sini. Banyak seperti itu.
Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari saya, dan saya juga masih banyak belajar tentang kelucian, kemudian bagaimana cara memelihara kelinci yang baik. Ya setidaknya kita menjaga pola makan atau makanan seperti apa, atau rumput-rumputan harus dikeringkan terlebih dahulu. Itulah minimalnya, paling minimal seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.